Dan sekarang publik sudah terlanjur tahu jika ijazah Jokowi itu bermasalah. Publik pun menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya itu asli yang diperoleh secara legal melalui proses pendidikan di perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Aswandi As'an dalam Ngopi Ngobrol Politik Indonesia ThePress.id agar saya, Anda dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, isu ijazah palsu Jokowi telah berkembang dari masalah kejanggalan pada format ijazah dan skripsinya, kini meluas pada penyelusuran jejak Jokowi sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Dari penelusuran netizen, Jokowi diyakini tidak pernah kuliah di UGM, meskipun pihak rektorat menunjukkan beberapa foto yang disebut sebagai Jokowi di masa lalu. Kecurigaan makin membesar setelah beredar bukti bahwa ketika menjabat wali kota Solo, Jokowi bergelar Dr. Andes dan berubah menjadi insinyur menjelang ikut Pilkada Jakarta tahun 2012. Salah satu foto yang beredar tentang Jokowi bergelar Dr. Andes adalah momen ketika Jokowi menjabat wali kota Solo berkunjung ke PT Sritek di Sukoharjo pada tahun 2006. Dalam foto itu tampak Jokowi mengenakan jas dan dasi sedang mendengar penjelasan dari pihak Sritek. Di caption fotonya disebutkan, kunjungan Wali Kota Solo ke PT Sritek Sukoharjo, Bapak Dr. Andes Joko Widodo, Sukoharjo 20 September 2006. Gelar Dr. Andes Jokowi ini tidak hanya diketahui dari dokumen atau foto-foto lama, tetapi juga kesaksian orang-orang yang pernah berhubungan dengannya ketika dia berkampanye di pemilihan Wali Kota Solo tahun 2005 dan saat ia menjabat sebagai Wali Kota hingga tahun 2012. Bulan Juli 2011, saat membuka acara Kongres Pengusaha Muslim Indonesia di Solo, Jokowi masih bergelar Dr. Andes. Edi Cahyanto, panitia acara tersebut mengungkapkan, gelar Dr. Andes Jokowi itu tertulis dalam surat permohonan audiensi panitia dan backdrop pada saat pembukaan acara. Saya ingat betul, gelar Dr. Andes Jokowi itu karena ada surat yang kita tujukan untuk wali kota. Juga tercantum di flyer dan backdrop pada acara pembukaannya, ujar Edi Cahyanto pada Senin 21 April 2025. Fakta ini membuat beberapa pihak heran, bagaimana gelar Dr. Andes berubah menjadi insinyur dalam hitungan bulan. Saya terkaget-kaget dan bengong, kata Profesor Ikrar Nusabakti, pengamat senior politik LIPI, mengungkapkan keterkejutannya setelah mengetahui perubahan gelar Jokowi itu. Ikrar mengaku dirinya diberitahu oleh seorang anggota tim TPUA bahwa Jokowi bergelar Dr. Andes saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Ini bikin geleng-geleng kepala. Kok bisa gelar berubah? Ini nggak logis dan perlu dijelaskan. Jadi, yang benar itu Dr. Andes waktu di Solo atau insinyur waktu di Jakarta? Ujar pengamat politik dan militer Selamat Ginting di channel Forum Keadilan TV pada Selasa 15 April 2025. Di tengah politik tentang status Jokowi pernah kuliah atau tidak di Fakultas Kehutanan UGM, tiba-tiba muncul lagi daftar nama peserta yang lolos si penaruh atau seleksi penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 atau tahun yang disebut Jokowi sebagai tahun pertama dia kuliah di UGM. Dari 68 nama mahasiswa yang ada dalam daftar itu tidak ada nama Joko Widodo. Dan bila daftar nama yang beredar itu benar, maka dipastikan Jokowi tidak pernah kuliah di fakultas tersebut. Sobat The Press, sebenarnya penyelidikan komprehensif tentang sejarah pendidikan Jokowi ini sudah diungkap oleh Bambang Tri dalam bukunya Jokowi Undercover itu. Menurut Bambang Tri, Jokowi tidak pernah kuliah karena tidak memiliki ijazah SMA. Mana mungkin bisa kuliah? Ijazah SMA saja nggak punya, kata Bambang Tri di podcast Realita TV 12 Oktober 2022 lalu. Disinggung tentang gelar Jokowi, Bambang Tri menyebut itu tindakan semau-maunya Jokowi saja. Mau mengaku memiliki gelar apa? Namun faktanya, menurut Bambang Tri, ijazah SMA yang diakui sebagai milik Jokowi itu adalah milik seorang yang bernama Joko Wahyudi. Dan bila gugatan Bambang Tri tentang kepalsuan ijazah SMA Jokowi itu terbukti benar, maka dengan sendirinya ijazah S1 Jokowi itu bodong alias palsu. Dalam gugatannya, Bambang Tri tidak menyebut UGM sebagai pihak tergugat. Makanya dia heran, mengapa UGM ikut menjeburkan diri dalam polemik ijazah palsu Jokowi, padahal tidak pernah disinggung dalam gugatannya ke pengadilan. Legan golek momongan. UGM ini cari kerjaan aja, kata Bambang Tri menyebut UGM yang ikut membela Jokowi. Dan sekarang publik sudah terlanjur tahu jika ijazah Jokowi itu bermasalah. Publik pun menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya itu asli yang diperoleh secara legal melalui proses pendidikan di perguruan tinggi. UGM pun ikut terseret dan tersudut karena menegaskan keaslian ijazah S1 Jokowi. Padahal menurut Bambang Tri, Jokowi tak mungkin punya ijazah S1 karena Jokowi tidak pernah kuliah. Pertanyaannya, bagaimana Jokowi mendapatkan ijazah dari Fakultas Kehutanan UGM jika ternyata tidak pernah kuliah?
Pertanyaan inilah yang membuat masalah ijazah Jokowi ini menjadi rumit dan pelik. Sebab ini menyangkut reputasi pihak-pihak yang diduga ikut serta dalam penerbitan ijazah itu. Makanya Jokowi enggan menunjukkan ijazahnya secara terbuka, seperti yang dilakukan para alumni UGM lain yang ramai-ramai menunjukkan atau mengupload ijazahnya. Sebab bila orang seperti Rismon Sianipar atau Rio Suryo diberi kesempatan untuk meneliti ijazah itu, akan langsung ketahuan tahun berapa ijazah itu diterbitkan melalui pengecekan usia karbon pada kertas dan tinta yang digunakan. Apakah tahun 1985 seperti yang diakui Jokowi dan UGM, atau tahun 2012 menjelang Jokowi ikut Pilkada Jakarta? Bila tahun terbitnya sudah diketahui, maka tinggal dilacak siapa pemegang otoritas kampus UGM pada tahun yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi bagaimana proses terbitnya ijazah itu. Sebab dari bukti yang disodorkan selama ini belum ada yang meyakinkan, termasuk yang ditunjukkan pihak dekanat dan rektorat UGM. UGM pun terkesan keteteran dan jauh ketinggalan menghadapi bukti dan fakta yang diungkap oleh publik. Sobat The Press, bila ijazah Jokowi ini terbit tahun 1985, maka rektor UGM pada saat itu adalah Profesor Teguh Yaakob, seorang guru besar emeritus dalam bidang antropologi ragawi Universitas Gadjah Mada. Ia dikenal sebagai Bapak Paleontropologi Indonesia dan melakukan penelitian berbagai fosil yang ditemukan di berbagai tempat di Pulau Jawa. Profesor Yaakob merupakan pemrakarsa pendirian Museum Trinil yang berada di Ngawi, Jawa Timur. Adapun tahun 2012 ada dua rektor UGM yang menjabat tahun itu. Pertama, Profesor Sujarwadi yang menjabat sebagai rektor UGM sejak 2007. Kemudian digantikan oleh Profesor Dr. Pratikno yang dilantik sebagai rektor pada 16 Juli 2012. Pratikno adalah guru besar ilmu politik UGM yang meraih gelar Dr. Political Science di Flinders University Australia tahun 1997. Profesor Pratikno kemudian mengundurkan diri pada 24 November 2014 setelah diangkat menjadi Menteri Sekretaris Negara selama 2 periode di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di Kabinet Merah Putih sekarang, Pratikno dipercaya sebagai Menteri Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Sobat The Press, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan mengumumkan bahwa Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya kepada siapapun tanpa ada perintah pengadilan. Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan, ujar Yakub dalam konferensi persnya Senin 14 April 2025. Namun, 2 hari setelah itu, Rabu 16 April 2025, Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada sejumlah wartawan yang biasa standby di rumahnya di Solo, Jawa Tengah. Wartawan yang melihat ijazah itu disyaratkan tidak boleh mengambil gambar atau video ijazah tersebut. Tampaknya Jokowi sengaja membuat publik penasaran, sekaligus menambah debaran dan rasa gelisah pihak-pihak yang diduga ikut serta menerbitkan ijazahnya itu. Wallahu alam. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa dalam perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.